Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengulas nasihat kedua dari Imam Syafi'i, yaitu terkait tentang menuntut ilmu. Jadi beliau memiliki pesan khusus mengenai menuntut ilmu ini, karena menuntut ilmu dalam pandangan beliau merupakan suatu hal yang sangat penting. Jadi beliau memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan ataupun menuntut ilmu. Baiklah, saya sekarang akan mengulas beberapa ungkapan beliau terkait menuntut ilmu. Yang pertama, beliau berkata, "Jika aku melihat ahli hadis, terbayang olehku sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan ganjaran yang setimpal dengan kebaikan mereka, sebab mereka telah melestarikan sesuatu yang asli. Selain itu, mereka memiliki kelebihan di atas kita." Jadi beliau secara khusus mengapresiasi para ahli hadis, yaitu orang yang menghafal hadis dan juga menyebarkan hadis. Menurut beliau, ahli hadis ini memiliki kontribusi yang besar terhadap pelestarian agama Islam, di mana hadis merupakan salah satu literatur asli dari agama Islam. Jadi ahli hadislah yang melestarikan itu karena mereka menghafal dan menyebarkannya. Kemudian beliau mengatakan tentang insan pengabdi ilmu. Ilmu memiliki keutamaannya membuat semua orang mengabdi kepadanya. Jadi ilmu ini dia memiliki keutamaan. Salah satu keutamaan ilmu, semua orang akan mengabdi untuk ilmu. Nah, ini dapat kita lihat bahwa banyak sekali orang yang menghabiskan waktunya melakukan pengorbanan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian memelihara ilmu itu wajib, sebagaimana wajibnya seorang manusia menjaga harkat dan darahnya. Kemudian menjaga ilmu juga wajib, sebagaimana kita menjaga harkat dan martabat kita dan juga darah kita. Nah, jadi ilmu ini berarti harus terus dilestarikan. Caranya adalah dengan dipelajari, kemudian disebarkan kepada masyarakat. Nah, begitu. Jadi harus dipertahankan, jangan sampai ilmu ini hilang dari permukaan bumi ini tidak boleh. Kemudian ia mewariskan ilmunya kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, di sini disebut barang siapa yang mempunyai ilmu, maka ia mewariskan ilmunya kepada orang yang berhak menerimanya, maka itu adalah langkah yang tepat. Jadi ketika kita memiliki ilmu, maka kita harus mewariskan ilmu tersebut kepada orang yang berhak. Jadi orang yang berhak adalah orang-orang yang memang cocok untuk konteks menuntut ilmu. Jadi dia akan serius untuk mempelajari dan menyebarkan ilmu tersebut. Seandainya mewariskan ilmu kepada orang yang tidak tepat, maka ini disebut sebagai suatu yang zalim, suatu yang tidak baik. Kemudian ilmu membawa kemuliaan. Imam Syafi'i berkata begini, "Aku melihat bahwa pemilik ilmu itu akan mulia meskipun ia dilahirkan di tengah keluarga yang mutahuru." Jadi ilmu itu akan membawa dampak kemuliaan bagi ahlinya. Di sini tidak dipandang bahwa seorang itu lahir dari keluarga mutahuru, dari keluarga yang biasa-biasa saja, tetapi kalau dia memiliki ilmu maka dia akan mulia. Kemudian ilmu selalu dapat mengangkat derajat pemiliknya,
sehingga semua orang mulia menghormatinya. Nah, jadi ilmu ini akan mengangkat derajat seseorang. Maka kita tidak perlu repot-repot untuk mencari kemuliaan. Kalau memang kita menginginkannya, jadi carilah ilmu, jadilah orang alim. Ini sesuai seperti apa yang sudah pernah saya ceritakan ataupun saya jelaskan isi dari kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu pada video sebelumnya, ya, bahwa kalau kita menginginkan kemuliaan, cukuplah dengan menuntut ilmu. Dengan kita memiliki ilmu, maka kita akan menjadi orang mulia. Kemudian mereka akan mematuhi kata-kata sang pemilik ilmu ibarat pengembala yang menjadi raja bagi gembalaannya. Jadi kita yang memiliki ilmu akan punya banyak pengikut, dan pengikut kita itu akan mematuhi apa yang kita sampaikan. Sama seperti pengembala, itu gembalaannya akan mematuhi arahan dari dia. Nah, begitu juga kalau kita punya ilmu, itu murid-murid kita, maka mereka akan patuh terhadap apa yang kita sampaikan dan apa yang kita perintahkan kepada mereka. Kemudian setiap orang tak akan merasakan kebahagiaan tanpa ilmu, dan tanpa ilmu tak akan kenal halal dan haram. Jadi seseorang dia tidak akan merasakan kebahagiaan bila tidak ada ilmu. Karena seorang yang tidak memiliki ilmu, dia tidak akan mengenal mana yang halal dan mana yang haram. Nah, maka itu salah satu pentingnya ilmu. Nah, jadi dengan ada ilmu kita akan merasa tenang. Nah, walaupun ada masalah kita tahu cara menyelesaikannya, dan kita tahu mana yang halal dan mana yang haram, sehingga kita tidak mengambil yang haram kemudian juga meninggalkan yang halal. Kemudian ini beliau ada menyebutkan tentang cara memperoleh ilmu, ya. Takkan kudapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal yang akan kusebutkan berikut ini: kecerdasan, semangat yang keras, rajin dan ulet, ada biaya yang cukup, bersahabat dengan guru, dan waktu yang lama. Nah, ini salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu ataupun sukses dalam belajar. Jadi ada 6 hal yang perlu diperhatikan oleh penuntut ilmu, ya. 6 hal itu adalah: yang pertama adanya kecerdasan. Jadi penuntut ilmu itu harus memiliki kecerdasan. Nah, jadi ketika menuntut ilmu, modal pertamanya itu harus ada kecerdasan, karena berhadapan dengan ilmu tidak bisa tanpa kecerdasan. Kita tidak akan sanggup mencerna ilmu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada semangat yang keras. Kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Semangat yang menggebu-gebu. Ya, semangat itulah yang akan mendorong kita, membawa kita supaya terus belajar. Walaupun lelah, tetapi kita terus berupaya untuk belajar. Nah, jadi penting sekali semangat ini. Kemudian rajin kita. Rajin dalam belajar. Kemudian ada biaya yang cukup. Nah, ini masalah biaya juga penting, ya. Ketika kita menuntut ilmu, jadi masalah biaya ini juga harus diperhatikan. Nah, jadi banyak kita temukan orang yang kemudian gagal belajar karena tidak ada biaya. Nah, jadi kita harus mempersiapkan biaya untuk pendidikan. Nah, jadi bila kita sebagai orang tua, maka kita harus persiapkan yaitu dana secukupnya untuk pendidikan anak kita. Nah, jadi jangan kita biarkan begitu saja, pasrah saja kita antar anak kita ke lembaga pendidikan. Nah, itu tidak boleh. Bahkan sekarang untuk lembaga pendidikan, apalagi lembaga pendidikan yang maju, itu tidak akan menerima anak kita kalau kita tidak bisa memenuhi biaya sebagaimana disyaratkan mereka. Nah, bahkan sekarang pendidikan yang bagus itu biayanya mahal gitu. Maka di sini masalah dana ataupun biaya pendidikan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar gitu.
Kemudian bersahabat dengan guru artinya menghormati guru. Syarat lagi supaya seorang bisa memperoleh ilmu adalah dia bersahabat dengan guru, artinya menghormati gurunya. Menghormati guru, kemudian senantiasa bersama dengan guru. Nah, itu syaratnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu waktu yang lama. Menuntut ilmu ini tidak boleh hanya dalam jangka pendek, tetapi harus jangka panjang. Makin lama kita menuntut ilmu, itu makin bagus, makin bagus. Jangan misalkan tinggal di pesantren baru 10 tahun, sudah minder, sudah lama sekali tinggal di pesantren, tidak tamat-tamat. Tidak perlu minder. Makin lama kita tinggal di pesantren itu makin bagus. Sejauh kita ketika tinggal di pesantren itu memang betul-betul belajar. Jadi sepanjang tahun kita tinggal di sana itu senantiasa dalam belajar, maka itu tidak akan sia-sia, bahkan itulah yang akan membuat kita menjadi alim melebihi orang lain. Kemudian masalah kesungguhan, manakala engkau mendengar cerita tentang tongkat milik kakek-kakek menjadi pohon dan berbuah, percayalah, manakala engkau mendengar nenek-nenek tewas ataupun meninggal ketika hendak minum kemudian tenggelam di tengah kedalaman sungai, buktikanlah. Jika kekayaan dapat dicapai melalui berangan-angan, maka akan engkau temukan aku bergantung di tengah taburan bintang yang gemerlapan. Tapi ingatlah, orang yang diberi derajat mulia karena ilmunya tak mungkin diberi harta melimpah, karena ilmu dan harta tak mungkin jalan bersama. Sudah menjadi suratan bahwa orang yang dinaikkan derajatnya pastilah diuji dengan kemelaratan. Nah, jadi ini kita dalam hidup tidak boleh berangan-angan. Kemudian orang alim ataupun orang berilmu ini juga nanti akan jarang sejahtera hidupnya, karena di sini Imam Syafi'i menyebutkan bahwa antara harta dengan kesejahteraan hidup ataupun dengan harta itu dia tidak bisa berjalan bersama gitu. Jadi maka orang yang diangkat derajatnya dengan ilmu maka akan diuji dengan kemelaratan. Kemudian disebutkan orang yang diberi rezeki yang mudah, pahalanya sedikit, tidak teruji dan tidak mendapat taufik. Jadi orang yang hidupnya senang maka di sini pahalanya sedikit ya. Tapi kalau orang hidup melarat itu pahalanya besar. Kesungguhan itu dapat memecahkan persoalan yang berat sekalipun, bahkan dapat membuka setiap pintu yang terkunci. Ini adalah inti ataupun hal yang ingin disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa kita harus bersungguh-sungguh. Kalau ada bersungguh-sungguh, maka apapun yang kita rencanakan akan tercapai. Kemudian beliau juga mengatakan, keterjagaanku di tengah malam untuk menekuni ilmu lebih nikmat bagiku ketimbang lagu merdu dan bau uangnya. Goresan penaku di tengah lembaran kertas terasa lebih indah ketimbang khayalan. Bergelut dengan problem keilmuan lebih mengasihkanku ketimbang mendengar nyanyian seorang gadis. Aku terjaga setiap malam untuk belajar. Pada saat orang-orang lelap tertidur, apakah sama derajatku dengan derajat mereka setelah itu. Jadi ini Imam Syafi'i ingin menyatakan bahwa kita menuntut ilmu itu memiliki kenikmatan tersendiri. Beliau mengatakan bahwa ketika belajar, rasanya menurut beliau lebih indah, lebih nikmat dibandingkan suara merdu dan wangi-wangian. Suara merdu yang
nyanyikan oleh seorang gadis ya, itu masih kalah ya, masih lebih nikmat yaitu ketika kita ketika kita belajar ya, belajar ataupun menggali ilmu itu lebih nikmat ya. Kemudian cara belajar, kita bangunlah waktu malam ketika orang lain tidur, kita bangun pada waktu itu. Nah, kita belajar, nah itu nanti kita akan berbeda dengan orang lain. Jadi kualitas kita itu akan melebihi orang lain. Nah, jadi begitulah sebahagian dari nasihat Imam Syafi'i terkait dengan menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.